Pemirsa, 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Nemo. Iya, menurut Pangdam, yaitu Pangdam 9, Udayana Majen TNI Pik Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Mere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Ayus melaporkan. Pemirsa, nyawa pada Luki Namo diduga berakhir akibat dibina oleh para seniornya. Tidak hanya sehari, namun diduga dilaksanakan lebih dari sehari. TNI Angkatan Darat terus memproses hukum kasus ini serta melakukan evaluasi terhadap tindakan pembinaan. Mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu karena memang kejadian ini ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan kepada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat ya kepada orang yang tepat ya, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan. Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI, tak bisa menyembunyikan amarah melihat putranya Prada Luki Cepril Saputra Namo meninggal akibat dugaan dianiaya seniornya. Ya, Ayah Luki menyampaikan untuk pelaku dihukum mati dan juga dipecat. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik saudara bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, Pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memarting rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya.
Selain itu, ayah Prada Luki meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Luki Cepril Saputro diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kopda Basarsyah, penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung, divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Basarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Basarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar, dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Sehingga dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak, kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Dua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi. 2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang. Kedua tersangka diamankan polisi sementara sopir dimintai keterangan. Yang mana 2 orang sebagai tersangka dan 1 sebagai saksi. Berikut 80 kg barang bukti diduga sabu di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya barang bukti dan tersangka akan kami bawa ke Baris Krim Polri untuk diberikan lebih lanjut. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi iNews melaporkan.